Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, hadirin sekalian jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul di masjid ini menjalankan salat maghrib berjamaah. Semoga salawat dan salam terhatur keharibaan junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, para sahabatnya dan mereka yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat kelak. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kami ingin menyampaikan sebuah kajian, sebuah muhadharah yang berjudul kiat-kiat agar terhindar dari musibah dan bencana malapetaka. Tentunya dari hal yang tidak samar bagi kita, apa yang telah menimpa negeri ini dari musibah dan bencana serta malapetaka, silih berganti ujian dan cobaan terus menghampiri kita dan saudara-saudara kita. Dan tentunya apa yang menimpa barusan berupa musibah asap yang melanda di berbagai wilayah di negeri kita ini adalah hal yang kita ketahui bersama. Nah, semua itu tentu saja harusnya menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Dari mana datangnya musibah itu? Apa sebab datangnya musibah itu? Dan bagaimana kita menanggulangi musibah tersebut dan berusaha untuk mengangkat musibah tersebut dengan kita bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan dosa dan kesalahan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujian dan cobaan sebagai fitnah bagi manusia. Dan tentunya kewajiban manusia yang ditimpa musibah, ujian dan cobaan adalah untuk bersabar. Karena apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan dari ujian dan cobaan itu masih terbilang kecil. Kita mungkin bisa membaca di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقَصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan memberikan bala kepada kalian, ujian dan cobaan dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Di sini Allah katakan bisyai'in, dengan sedikit. Artinya musibah itu sebenarnya belum seberapa. Apa yang menimpa kita itu belum seberapa. Kalau mau dibandingkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala, musibah dan petaka, ujian dan cobaan yang menimpa umat-umat sebelum kita. Kalau kita baca sejarah, Pak, maka luar biasa apa yang menimpa
dari umat-umat sebelum kita dalam rangka untuk mempertahankan iman, mempertahankan Islamnya, ya, mereka harus dibunuh. Ada yang digergaji dari atas kepalanya sampai terbelah dua. Ada yang disisir dengan sisir dari besi sehingga mengupas kulitnya. Luar biasa. Ada yang harus terjun ke dalam kawah yang di situ ada api yang membara. Semuanya itu dalam rangka mempertahankan iman. Sehingga musibah-musibah yang datang itu sebenarnya masih terbilang kecil. Dan Allah mengatakan wabasyiris sabirin, beri kabar gembira bagi mereka yang bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya ujian dan cobaan itu akan menjadi baik manakala kita hadapi dengan kesabaran. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sangat menakjubkan perkaranya orang-orang yang beriman itu. Seluruhnya adalah kebaikan. Idza asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Wa idza asabathu darra'u sabara fakana khairallah. Kalau dia mendapatkan nikmat, orang yang beriman dia bersyukur. Maka dengan kesyukurannya tersebut, nikmat itu akan berubah menjadi kebaikan bagi dirinya. Dan sebaliknya, kalau dia ditimpa musibah, ujian dan cobaan, apa yang dia lakukan? Sabara, dia bersabar. Fakana khairallah. Maka dengan kesabaran itu, akan membuahkan kebaikan bagi dirinya. Nah, seorang mukmin dia pandai mengkondisikan dirinya dalam dua keadaan tersebut. Kalau dapat nikmat bersyukur, dapat ujian dan cobaan bersabar. Ketika jatuh dalam kesalahan, maka dia beristighfar. Nah, itulah tanda kebahagiaan seorang hamba yang hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan dan keburukan itu hakikatnya adalah ujian. Allah berfirman, kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami akan berikan bala kepada kalian. Balanya apa? Ujiannya apa? Bisyarri wal khairi, dengan kejelekan dan kebaikan. Menunjukkan bahwasanya yang namanya ujian bukan selalu yang jelek-jelek saja yang menimpa kita. Tapi ujian itu juga bisa berupa kebaikan. Kebaikan, harta benda, keturunan, anak. Itu kan khair, kebaikan juga itu. Tapi ingat, itu semua ujian bagi kalian. Dan Allah ingatkan kepada kita, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan oleh Allah. Jadi jangan sampai kita memahami ujian itu kalau berupa kejelekan saja. Oh, ini baru ujian, ini baru cobaan. Tidak. Kebaikan pun adalah ujian. Kebaikan pun adalah ujian bagi kita. Sehingga belum tentu ketika seorang hamba mendapatkan kebaikan, berarti Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada dia sebuah kebaikan dunia akhirat. Belum tentu. Demikian pula ketika hamba mendapatkan sesuatu yang dia pandang jelek, maka belum tentu hal tersebut hakikatnya adalah. Apa ujiannya? Apa cobaannya? Fa akramahu wa na'amah. Allah muliakan dia, Allah berikan nikmat kepada dia. Lihat, itu Allah katakan apa? Bala, itu ujian. Hamba ini langsung mengatakan, Robku telah memuliakan aku. Dan sebaliknya, kalau dia ditimpa suatu bala, balanya berupa faqadara alaihi rizqah, Allah batasi rezekinya. Fayaqulu rabbi ahanan. Maka hamba ini langsung mengatakan, Robku telah menghinakan aku. Allah berfirman, kalla, jangan bersikap seperti itu. Jangan bersikap seperti itu. Artinya apa? Salah orang ini.
ketika Allah berikan nikmat kepada dia, langsung dia mengatakan, Robku telah memuliakan aku. Belum tentu. Itu hakikatnya ujian dan cobaan dari Allah. Ketika Allah beri, itu cobaan. Nanti berbuah kebaikan kalau kita syukuri. Demikian pula, adanya ujian dan cobaan berupa kejelekan, itu belum tentu menjelekkan hamba. Bisa berbuah kebaikan kalau dia bersabar dengan hal tersebut. Kalau dia bersabar dengan hal tersebut. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Bahkan kita hidup, adanya kehidupan, adanya kematian, itu pun ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menguji kalian. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Jadi kehidupan itu ujian, kematian juga ujian. Untuk apa semuanya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar kalian bisa memperbaiki amalan kalian. Agar amalan kalian bisa lebih baik. Kalian sadar bahwasanya ada kehidupan, pasti akan ada kematian. Manusia tidak akan ada selama-lamanya hidup di dunia ini. Semuanya tinggal menunggu giliran. Nah, dan telah bagi kita. Itu fitnah bagi kita. Itu ujian bagi kita. Nah, jadi ujian dan cobaan itu sangat banyak ragam dan bentuknya. Dan kita diajarkan di dalam agama untuk betul-betul menghadapi ujian dan cobaan tersebut dengan kesabaran. Dan kita melihat bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala mengatur kita. Hal yang utama agar terhindar dari musibah dan petaka yang bisa menjelekkan kita, murnikan ibadah kepada Allah. Jauhi segala macam bentuk kesyirikan. Karena kesyirikan adalah sebab terbesar yang mengundang musibah dan malapetaka. Sebab terbesar yang bisa mengundang adanya musibah dan malapetaka adalah kesyirikan kepada Allah. Itulah yang membuat langit marah, getar, yang membuat gunung meletus karena adanya perbuatan syirik. Kita bisa baca dalam surat Maryam. Wa qalu ittakhadar rahman walada. Orang-orang berbuat syirik sampai mengatakan Allah mengambil seorang anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Mereka telah mengucapkan ucapan yang paling mungkar, ucapan kesyirikan. Nah, bukan semakin baik, bukan semakin memurnikan ibadah, justru melakukan peribadatan kepada selain Allah. Justru melakukan kesyirikan yang akan mengundang musibah baru. Ini sebagian orang seperti ini. Ketika terjadi musibah, apa yang dia lakukan? Oh, ini dikarenakan kita belum melakukan sedekah laut, sedekah bumi. Kita harus membuang dan memotongkan kepala sapi, tanamkan di bawah lautan, tanamkan di bawah jembatan supaya semakin kokoh, penunggunya tidak marah. Nah, ini yang dilakukan oleh sebagian orang. Lakukan sesajian, kita buang makanan-makanan di lautan. Ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, justru yang akan mengundang musibah baru. Justru yang akan mengundang musibah baru yang seperti ini. Iya. Makanya kiat yang pertama dan utama agar kita terhindar dari musibah dan malapetaka, murnikan ibadah kepada Allah. Jauhkan diri dari segala macam bentuk kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, janji Allah Subhanahu wa taala,
ulaika lahumul amnu. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian kiat yang kedua, agar kita terhindar dari musibah dan malapetaka, adalah memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bersama bahwasanya musibah dan malapetaka tidaklah datang dengan sendirinya. Tidaklah datang begitu saja. Musibah itu datang dikarenakan ulah sebahagian manusia, dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Rusak daratan, rusak lautan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kenapa bisa seperti itu? Karena ulah sebahagian manusia, tangan-tangan usil dari sebagian manusia. Allah timpakan musibah liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar mereka bisa merasakan sebahagian perbuatan yang telah mereka lakukan, la'allahum yarji'un, supaya mereka mau ingat, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu sebagai peringatan bagi manusia. Nah, sebagai peringatan bagi kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tidak ada jalan untuk mengangkat musibah itu kecuali dengan banyak-banyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidambin." Tidak turun suatu bala, suatu musibah kecuali sebabnya dosa. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Dan tidaklah bala itu diangkat oleh Allah kecuali dengan kita bertaubat dan banyak beristighfar kepadanya. Kecuali dengan kita banyak bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat Al-Qur'an sangat banyak perintah-perintah kepada kita untuk bertaubat kembali kepada Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubat kalian semuanya wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Nah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa dan kesalahan. Manusia ini siang dan malam terjatuh dalam kesalahan. Allah mengatakan dalam hadits qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan nahar." Wahai hamba-hambaku, kalian itu bersalah siang dan malam. Wa ana aghfirud dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta kalian ampunan kepadaku, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Agar kita mau bertobat kepada Allah, beristighfar kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubat sepanjang kita mau bertaubat kepadanya. Dan taubat Allah Subhanahu wa taala buka sebelum datang dua perkara. Kalau sudah datang dua perkara ini, tidak berguna lagi yang namanya taubat. Yang pertama, ketika nyawa sudah sampai ke tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan baru mau taubat, tidak berguna yang namanya taubat. Tsunami sudah di depan mata baru mau istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kematian sudah di depan mata. Tidak berguna lagi taubat ketika itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari sudah terbit dari arah barat. Kalau matahari terbit dari arah barat, tak berguna lagi yang namanya taubat. Allah sudah cap mana yang kafir, mana yang taubat kita, menanti taubat kita, menunggu-nunggu untuk kita bertaubat. Tidak ada waktu lagi. Kita di akhir zaman, ajal kita tidak tahu kapan datang. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kiat yang kedua agar kita terhindar dari musibah dan malapetaka, yaitu agar kita bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang ketiga, musibah dan malapetaka adalah dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah menjamin keselamatan bagi mereka yang mau mensyukuri segala nikmat Allah. Sekecil apapun itu, dapat nikmat syukuri dia.
Jangan ketika dapat nikmat, ya, ketika dapat nikmat sedikit, ya berapa kamu tidak akan menambah nikmat kepada kalian. Makanya kaidahnya apa? Allah berfirman di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, Allah akan tambah. Ini janji Allah. Kalau bersyukur, Allah tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian ingkar terhadap nikmatku, maka azabnya Allah yang menanti. Azabnya Allah yang sangat pedih. Makanya dapat nikmat, syukuri nikmat itu. Belum tentu nikmat yang banyak yang diberikan kepada kita itu berbuah kebaikan, belum tentu. Nah, betapa banyak orang yang terfitnah dengan hartanya, betapa banyak orang yang terfitnah dengan kekayaannya. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya berhusnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat segini, na'am, ya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Belum tentu kalau Allah membuat kita kaya, kita siap menjadi orang yang kaya. Ini jamaah sekalian. Bisa jadi dengan hal tersebut ya, membuat kita takabur, membuat kita sombong, yang akhirnya kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, wal iyadu billah. Makanya Allah itu Maha mengetahui keadaan hambanya. Tidak ada yang patut disedihkan selama kita berada di atas keimanan, selama kita berada di atas jalan keselamatan, jalan sunnah Nabi SAW. Tidak ada yang perlu disedihkan. Justru orang yang beriman itu hidup dengan kebahagiaan. Dia bahagia dengan iman yang ada pada dirinya. Dia bahagia dengan apa yang dia pegang dari jalan kebenaran. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu. Kemudian yang ketiga, orang nanti dikatakan bersyukur kepada Allah manakala dia mengakui di dalam hatinya bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Segala nikmat datangnya dari Allah, bukan dari hasil kerja kerasnya, hasil keringatnya semata, hasil warisan nenek moyangnya. Itu sebab. Tapi yang mendatangkan nikmat hakikinya adalah Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian kecuali datangnya Subhanahu wa taala. Sebut-sebut dia. Nah, itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Rabb kamu sebut dia. Dan yang terakhir kata Imam Ibnul Qayyim, yang kelima, kita gunakan nikmat-nikmat tersebut pada hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita gunakan nikmat itu di jalan yang benar. Iya. Kita sisihkan sebagian nikmat yang Allah berikan kepada ridho Allah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya kesyukuran yang sebenar-benarnya kesyukuran manakala kita wujudkan dalam bentuk penghambaan. Nabi SAW itu orang yang paling bersyukur kepada Allah. Makanya dengan kesyukurannya kepada Allah, beliau tampakkan dengan wujud ibadah. Nabi itu orang yang paling hebat ibadahnya. Padahal kan dosanya sudah diampuni oleh Allah, yang lalu dan yang akan datang. Sudah dijamin surga Nabi kita itu. Tapi bersama dengan itu hebat ibadah beliau, tidak ada satupun yang bisa menandinginya. Nabi sholat sampai lututnya bengkak-bengkak. Dan Nabi tidak pernah meninggalkan sholat malam. Walaupun ketika beliau safar maupun ketika beliau mukim, tidak pernah beliau tinggalkan. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Ketika ditanya oleh istri tercinta Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, kenapa ya Rasul ibadahmu hebat seperti itu? Kenapa? Kamu kan sudah dapat jaminan. Apa jawabnya Rasul? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, saya ini mau menjadi hamba yang bersyukur sama Allah. Jawabannya Nabi apa? Saya ini mau menjadi hamba yang bersyukur. Betapa besar nikmat yang Allah beri sama saya. Saya dijadikan Nabi, Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah saya menjadi hamba yang bersyukur? Ini Nabi kita Muhammad SAW menunjukkan ibadah beliau dibangun di atas landasan kesyukuran. Makanya wujudkan kesyukuran kita dalam bentuk kita beribadah kepadanya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pecah belah. Karena berpecah belah itu cirinya orang musyrikin.
Dan Allah larang yang demikian. Wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, di mana mereka suka berpecah belah di dalam agama mereka, sehingga mereka menjadi bergolong-golongan. Tiap golongan bangga dengan apa yang ada pada mereka. Umat Islam jangan sampai jadi seperti itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan adanya persatuan, kesatuan kita, maka umat Islam semakin disegani. Umat Islam semakin takut. Umat Islam semakin dijayakan oleh Allah dan akan ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan mereka mau bersatu. Kejayaan yang selama ini ada pada tubuh kaum muslimin akan kembali lagi, sebagaimana Allah telah menjayakan umat Islam terdahulu. Nah, di masa Rasulullah, di masa para sahabat, ya, dua negara adik kuasa pada saat itu, Romawi dan Persia, takluk dan tunduk di bawah kaki umat Islam pada saat itu. Nah, kenapa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum? Karena mereka betul-betul kembali kepada agama mereka. Mereka bersatu di atas jalan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Nah, kemudian mereka bekerja sama, tolong-menolong di dalam menjalankan kebaikan dan ketakwaan. Makanya Allah mengatakan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong-menolong kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita bersatu, dengan kita bekerja sama, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, maka Allah akan menghindarkan kita dari musibah dan malapetaka. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang mau mewujudkan hal yang demikian. Kemudian berikutnya jamaah sekalian, dari kiat yang dengannya kita bisa terhindar dari musibah dan malapetaka adalah dengan berdoa kepada Allah. Dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, mengangkat tangan, beristiqanah kita, beristighatsah kita kepada Allah agar Allah mengampuni dosa dan memaafkan kesalahan kita, dan Allah mau berkenan mengangkat musibah yang menimpa kita. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Doa itu senjatanya orang-orang yang beriman. Doa adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Allah perintahkan kita berdoa kepadanya, dan Allah akan jamin pasti dikabulkan. Dan yang tidak mau berdoa kepada Allah itu orang sombong. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian telah berfirman, berdoa kalian kepadaku langsung kepada Allah, astajib lakum, Allah akan kabulkan doa kalian. Nah, orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, dikatakan sebagai orang yang sombong. Dikatakan sebagai orang yang sombong. Nah, mereka-mereka ini akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Subhanallah, perhatikan ayat yang mulia ini. Allah perintahkan kita berdoa. Padahal saya tanya, Pak, doa itu ya untuk kebaikannya siapa? Kebaikan kita atau kebaikan siapa? Kita berdoa kan berarti minta sama siapa? Sama Allah, untuk kebaikan kita, ya kan? Kita minta apa di situ? Allah kasih. Kemaslahatannya kembali kepada kita. Tapi bersamaan dengan itu Allah masih perintah, karena manusia ini lalai. Disuruh berdoa saja tidak mau. Nah, makanya Allah ingatkan, berdoa. Ya. Berdoa kalian kepadaku, Allah akan kabulkan doa kalian. Dan orang-orang yang menyombongkan diri dari beribadah kepada Allah, dari berdoa kepada Allah, itu orang yang sombong. Seakan-akan ketika dia tidak mau berdoa, seakan-akan dia tidak butuh kepada Allah. Nah, orang yang tidak merasa butuh kepada Allah itu orang sombong. Hanya kadang mengandalkan dirinya sendiri, tidak mau mengandalkan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sombong. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kedekatannya kepada siapa saja yang berdoa kepadanya. Naam, Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi
la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, katakan, sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku mengabulkan doa siapa saja yang mau berdoa kepadaku. Nah, maka sambutlah perintahku. Beriman kalian kepadaku, kepada Allah, agar kalian mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dengan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membukakan dan mengabulkan doa dan permohonan kita. Doa dan permohonan kita. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kiat agar kita terhindar dari musibah dan malapetaka, yang berikutnya adalah dengan bersabar. Dengan kita bersabar. Makanya Allah memberikan kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Nah, dalam ayatnya itu Allah menyatakan wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar tatkala musibah datang, tatkala ujian dan cobaan menghampiri. Alladzina idza asobathum musibah. Bagaimana cirinya orang yang bersabar itu? Kalau dia dapat musibah, dia tak berkeluh kesah. Dia tidak ngomel sana sini. Dia tidak marah kepada orang lain. Tapi dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat kalau dapat musibah. Jadi bukan hanya khusus ketika orang meninggal saja, Pak, ya. Ada sebagian orang kalau meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul. Tapi semua musibah, ya, dapat musibah, ucapkan kalimat ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berdasarkan ayat ini dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 157. Nah, orang yang bersabar cirinya kalau dapat musibah, ya, dia langsung mengadu kepada Allah. Dia kembalikan semua itu kepada Allah. Kita ini milik Allah. Nah, kalau ada sesuatu yang diambil oleh Allah, nah, Allah yang miliki, ya kan? Ketika Allah mengambil apa yang kita punya, kan Allah yang punya, haknya dia untuk mengambil. Nah, makanya tidak ada kesempatan bagi kita untuk marah kepada Allah, apalagi berburuk sangka kepada Allah, apalagi sampai mengatakan Allah sangat jahat kepada saya. Na'udzubillah. Ini ucapan kekufuran kalau sampai menuduh Allah seperti itu. Ada sebagian orang dapat musibah, Allah sama sekali tidak baik sama saya, jahat sama saya. Na'udzubillah. Menuduh Allah seperti itu. Nah, dia tidak tahu musibah itu. Nah, dan dia tidak tahu semua hakikatnya yang ada di dunia ini milik Allah. Bahkan kita ini milik Allah. Diri kita, jiwa kita bukan milik kita. Tapi miliknya siapa? Miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mengambil jiwa kita, mengambil jiwa keluarga kita, Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya. Makanya itulah kalimat rahasia kalimat itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, sadar kita ini miliknya Allah. Segala yang ada di muka bumi ini miliknya Allah. Nah, kalau Allah ingin mengambilkan, haknya dia, karena dia yang punya. Nah, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Nah, orang yang seperti inilah yang akan mendapatkan salawat dari Rabb mereka. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang betul-betul mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kesabaran itu, ya, adalah perkara yang hendaknya kita senantiasa berada di atasnya dan membiasakan diri tatkala ada sesuatu, ya, dari musibah, ujian dan cobaan, bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kebaikan dan pahala dari sisinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi pernah mengatakan, ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabar. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada seorang pun yang diberikan oleh Allah dengan pemberian yang paling baik dan pemberian yang paling luas melebihi kebaikan dan keluasan yang namanya kesabaran. Yang namanya kesabaran. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat,
Innamas sabru inda sadamatil ula. Sabar itu ketika goncangan yang pertama. Sabar itu terkadang semakin berat kalau kaitannya kita dengan orang lain. Kalau mungkin dengan diri sendiri kita masih bisa sabar, apalagi, ya kan? Tapi kalau sudah berkaitan dengan orang lain, nah di sini diuji kesabaran kita. Ya kan? Taruhlah misalnya kita berkendaraan jatuh. Nah, kecelakaan, ya. Karena kita sendiri yang salah. Kecelakaan tunggal. Baik. Sabar kita kan? Sabar. Siapa lagi mau disalahkan? Masa mau disalahkan trotoar? Tidak mungkin kan? Tapi coba misalnya kita celaka karena ditabrak orang. Nah, marah kita kan? Diuji kesabaran kita di situ. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Makanya kesabaran adalah perkara yang hendaknya senantiasa kita berada di atasnya. Rasulullah pernah mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang tidak pernah kalah dalam bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang sabar. Dia bisa menahan emosinya, menahan dirinya tatkala dia marah. Nah, inilah orang-orang yang betul-betul punya kesabaran yang sangat kuat. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini dari kiat-kiat agar kita terhindar dari musibah, bencana dan malapetaka. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan pada pertemuan malam hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Dan sebelum kami tutup, kalau ada yang mau ditanyakan dari materi yang kami sampaikan, silakan. Kalau ada pertanyaan sebelum masuk waktu Isya, sudah masuk? Nah, yang ditanyakan? Baik. Baik. Nah, baik. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Apakah sabar itu ada batasnya? Nah, ini yang biasa kita dengarkan dari sebagian orang. Ketika dia suruh sabar, sabar, sabar. Ya, sabar itu kan ada batasnya juga. Kalau sudah lewat batas ya tidak sabar lagi. Maksudnya begitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita perlu tahu apa itu sabar. Sabar itu maknanya menahan jiwa, mengekang diri, untuk melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, baik dengan lisannya ataupun dengan perbuatannya. Dia tahan. Nah, namanya menahan, ya, itu sudah dikatakan bersabar. Dia penjarakan dirinya, jiwanya yang tadinya mau marah, yang tadinya mau melampiaskan, dia tahan, dia sabar. Nah, itu orang yang bersabar. Sehingga dari sini keliru kalau ada mengatakan sabar itu ada batasnya. Siapa bilang ada batasnya? Yang namanya sabar ya antum diperintahkan untuk bersabar, menahan diri. Nah, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah atau mengucapkan kalimat-kalimat yang dimarahi oleh Allah. Bukan artinya orang yang beriman itu tidak pernah marah, ya. Bukan seperti itu. Kalau dia marah karena Allah, ya misalnya, ya, dia marah karena ada orang-orang yang melecehkan Al-Quran, sunnah Nabi SAW, masa kita senyum-senyum saja? Kan tidak mungkin kan? Istri kita diganggu misalnya, senyum-senyum saja? Tidak mungkin, marah dia kan? Tapi marahnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terucap kalimat-kalimat binatang. Nah, kalau misalnya dia marah, tersenggol sedikit misalnya, anjing babi kamu ini. Nah, ini baru apa namanya? Ini yang tercela yang seperti ini, tidak boleh. Nah, tapi kalau masih sebatas marah dia karena Allah, Nabi pun pernah marah, Pak. Nabi pun pernah marah. Nah, ketika Nabi SAW melihat masuk ke dalam rumah sebagian istrinya, dia lihat ada gambar-gambar makhluk bernyawa, Nabi tidak mau masuk. Disebutkan oleh Aisyah, memerah wajahnya Nabi SAW, marah beliau. Kenapa? Ada kemungkaran di dalam rumahnya. Tidak mungkin kita mau senyum-senyum ada kemungkaran, ya kan? Nah, itu tidaklah menafikan kesabaran yang seperti itu. Jelas ini. Yang namanya sabar, kita tahan diri kita, jangan sampai berucap kalimat yang tidak baik, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Nah, itu sabar namanya, Pak. Nah, kalau begini pengertiannya, maka tidak dikatakan sabar itu ada batasnya. Tidak dikatakan sabar itu ada batasnya. Nah, ini wallahu taala alam bisawab.
Baik, ada lagi? Sudah isya, Pak? Nah, alhamdulillah apa yang kita bisa kaji pada malam hari ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu bagi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan membimbing kita untuk berada di atas jalan kebenaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat segala musibah, bencana dan malapetaka dari kita dan dari kaum muslimin, dari saudara-saudara kita di berbagai negeri di tanah air. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.